Keputusan boleh mengekspor pasir laut oleh Presiden Jokowi dengan PP nomor 26 tahun 2023 yang menganulir kebijakan melarang ekspor pasir laut di tahun 2003 yang ditandatangani oleh Ibu Megawati sewaktu menjadi presiden. Pertanyaannya, apakah keputusan boleh ekspor pasir laut ada unsur sentimennya? Ada unsur bentuk perlawanan karena pernah ada keinginan untuk 3 kali jabatan yang ternyata ditolak Ibu Mega. Lalu juga ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan yang ternyata kembali ditolak oleh Ibu Mega dan PDIP. Jadi membuat kesan keputusan boleh ekspor pasir laut seakan keputusan melawan kebijakan lama. Benar begitu? Nggak tahu juga sih. Namun secara politik sebaiknya sahabat semua yang menganalisa. Sekarang kita ada baiknya melihat dari sisi lain lagi. Kita mulai dengan pertanyaan, apakah dengan membantu Singapura meluaskan wilayah daratnya, Indonesia diuntungkan? Indonesia untung secara materinya berapa banyak? Atau misalnya, untuk membangun IKN kah uang masuk dari Singapura beli pasir laut tersebut? Mungkin Singapura tidak kasih uang namun ikut membangun IKN, di mana Singapura ikut berinvestasi. Yang artinya investasi Singapura, ya harus untung Singapuranya. Lalu di mana untungnya Indonesia? Sesungguhnya Indonesia punya catatan sejarah tentang ekspor pasir laut, namun sayang sejarahnya kelam. Ekspor pasir laut membuat pulau-pulau Indonesia hilang, yang mana pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura. Munculnya peraturan pemerintah nomor 26 di tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka luka masa lalu itu. Luka dengan masalah lingkungan dan luka masalah kedaulatan wilayah. Ekspor pasir laut dihentikan sejak tahun 2003 oleh Presiden kelima RI Ibu Megawati adalah demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas yang ditenggelamnya pulau-pulau kecil. Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura. Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut di tahun 2003. Larangan ekspor ini dipertegas pada tahun 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke negeri Singapura. Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan dengan pengiriman rata-rata 53 juta ton per tahun antara tahun 97 hingga tahun 2002. Sedangkan menurut laporan PBB pada tahun 2019, negeri Singapura adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia dalam 2 dekade lamanya. Pada tahun 2007 lalu ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan 2 pulau milik Indonesia yang mana itu dilakukan secara ilegal. Oleh karena itu banyak pihak setuju dengan pelarangan ekspor tersebut. Karena memang Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkannya. Jadi Indonesia menanggung pulau hilang demi perluasan Singapura dan demi sedikit uang receh. Dari sisi kedaulatan, ini yang sering abai pemerintah saat ini. Semakin maju atau semakin luas daratan Singapura, maka perhitungan perairannya pun semakin maju. Wilayah perairan Indonesia menjadi semakin mundur. Sudah itu banyak pulau yang hilang kala air laut pasang. Bayangkan, berdasarkan data pemerintah Singapura, lahan negara itu meluas hingga 2,7 km persegi selama 2018. Perluasan itu bagian menjadi yang terbesar selama 1 dekade terakhir. Singapura menggunakan metode reklamasi untuk mengekspansi luas negaranya. Pada tahun 2019, setidaknya negeri Singapura sudah meluaskan lebih dari 1/4 luas awal negaranya, yaitu 720 km persegi saja, di mana sebagian besar pertumbuhan terjadi sejak kemerdekaan, yaitu di tahun 1965. Jadi, bolehkah kita pertanyakan alasan mengizinkan ekspor pasir laut itu demi apa? Apa karena IKN jadi harus disegerakan? Apakah demi IKN Indonesia harus rela kehilangan sebagian wilayah lautnya, pulau-pulaunya, dan kerusakan lingkungan keaneka-hayatian laut di gerbang maritim Nusantara di ujung Selat Malaka tersebut? Atau ada agenda lain yang kita tidak tahu? Menurut sahabat, bagaimana komentarnya? Peace.